Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar al-azizul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagha risalah wa adda amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi hatta atahu yaqin. Sallallahu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala aidan fi surati Naml hatta iza atau ala wadi Naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita hadirkan, kita tanamkan di dalam hati sanubari kita masing-masing sebagai wujud dan bentuk sebaik-baik kita menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anjuran, himbauan dan perintah untuk senantiasa bertakwa selalu mengiringi langkah kehidupan kita di dunia ini sampai pada akhirnya kita datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini Jumat tanggal 26 ya, 26 ya November 2022, ini adalah Hari Guru. Peringatan memperingati jasa kontribusi besar setiap guru di dalam mentransfer, mengajarkan ilmu pengetahuan. Ayat yang kami bacakan tadi pada surah An-Naml ayat 18 itu berarti ketika Sulaiman beserta dengan bala tentaranya, Nabiullah Sulaiman, tiba di sebuah padang di mana sekelompok dan kawanan semut itu berada. Lalu Raja Semut, komandan, ya, pemimpin, ketua semut itu berkata, wahai kawan-kawanku, masuk kalian ke rumahmu, masuk kalian ke sarangmu, agar Nabi Sulaiman beserta dengan tentaranya tidak menginjak-injak, sementara mereka tidak mengetahui bahwa kita berada di jalurnya. Ayat ini mengandung satu pesan penting di dalam kehidupan keseharian kita,
bahwa ketika Nabiullah Sulaiman berjalan, di mana salah satu kelebihan keutamaan Nabiullah Sulaiman yang itu menjadi mukjizatnya adalah mampu untuk bercakap dan memahami komunikasi, pembicaraan, ya, kata-kata yang lahir dari hewan sekalipun. Jadi bukan hanya menguasai makhluk manusia pada saat itu, Nabiullah Sulaiman, raja-raja, juga menguasai bangsa jin, tapi juga kemudian mampu untuk memerintah setiap hewan dan mampu berdialog dengannya. Nabiullah Sulaiman akan melewati sebuah padang, lalu terdengar di kupingnya dialog pembicaraan dari komandan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa satu pesan itu bukan hanya dari manusia, sebagai bentuk ibrah pembelajaran kita di dalam kehidupan keseharian kita, tapi itu bisa jadi muncul dari kehidupan keseharian makhluk yang ada di sekitar kita. Itu adalah pelajaran besar buat kita. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Manusia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menggunakan akal logikanya di dalam memahami aktivitas ekosistem kehidupan ini yang kemudian bisa memberi input, ibrah, pelajaran bagi diri. Bahwa sekali lagi nasihat itu tidak datang hanya dari manusia, tetapi dari hewan sekalipun itu mengajari. Misalnya lagi Bapak-bapak, Qabil dan Habil, ketika Qabil membunuh adiknya, ia bingung mau diapakan adiknya setelah dibunuh. Peristiwa pembunuhan pertama kali dalam sejarah hidup manusia. Lalu datang 2 ekor burung gagak, yang satu dibunuh. Lalu kemudian burung gagaknya menguburkan burung yang sudah mati itu, dan ini menjadi pelajaran bagi Qabil di dalam menguburkan saudara. Pelajaran besar. Yang kedua adalah bahwa di dalam sebuah instruksi perintah, ini biasa di sebuah institusi lembaga, maka pemimpin terpucuk paling atas itu akan senantiasa memberikan arahan, instruksi dan perintah. Ia akan berjalan secara baik. Visi dan misi sebuah institusi lembaga, ya, perusahaan apalagi, manakala ada ketaatan dan kepatuhan dari seorang bawahan kepada pemimpin. Ketaatan dan kepatuhan ini menjadi satu langkah bersama di dalam mencapai kemaslahatan, kebaikan, keinginan bersama. Coba bisa dibayangkan, manakala di sebuah lembaga kantor misalnya, pemimpin tidak memiliki harga diri, dalam arti bahwa arahannya, instruksinya tidak didengar secara baik oleh bawahannya, apa yang bakal terjadi? Pelajaran ketiga dari kisah sebut ini kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah adanya kolaborasi, adanya kerjasama, adanya seiring bersama, langkah, gerak kakinya, pola pikir, sikapnya sama antara apa yang dipahami oleh seorang ketua, seorang pemimpin dengan bawahan. Ini tentu manakala selama pemimpin itu berada pada jalur yang sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama. Ada kolaborasi di dalam kita hidup bermasyarakat, di dalam kita hidup bernegara misalnya, maka kerjasama, kolaborasi, persatuan dan kesatuan itu menjadi mutlak ada. Keragaman, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah natural yang alami, sunnatullah sifatnya. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda agama, berbeda status, level sosial kemasyarakatan kita, berbeda kecenderungan dan kepentingannya. Manakala tidak ada kolaborasi dan kerjasama, maka kehancuran yang akan muncul. Kolaborasi
perbedaan, keragaman itu adalah sunnatullah. Tetapi persatuan, kesatuan, kolaborasi adalah sebuah ikhtiar yang bisa kita upayakan bersama. Pelajaran lain dari kisah semut adalah ketika semut ini memberi perintah kepada kawanannya untuk masuk ke tempatnya, ada alasan. Mengapa ia harus masuk ke kandang, ke sarang semut? Ada narasi, ada argumentasi di balik sebuah perintah dan sebuah instruksi yang bisa dipahami oleh para pendengar. Sebuah narasi yang kuat ini kemudian akan kita lihat respon dari bawahan itu bagaimana. Manakala berbicara hukum umum mengatakan kebaikan secara mayoritas itu akan senantiasa ada di sebuah kelompok masyarakat, perintah narasi yang baik, yang positif cenderung akan diikuti oleh bawahan. Tetapi perintah yang tidak sesuai dengan jalur aturan maka akan mendapatkan penolakan. Perintah yang baik, instruksi, arahan yang baik ini tentu dilatar belakangi oleh adanya narasi yang kuat, adanya argumentasi yang kuat di dalam rangka mencapai kebaikan bersama. Sebagaimana semut tadi berkata kepada kawanannya, kalian masuk ke sarang agar kita semua tidak diinjak-injak oleh Nabiullah Sulaiman beserta dengan bala tentara. Pelajaran yang lain adalah husnuzon di dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita, Bapak-bapak. Perlu menghadirkan, memunculkan sikap positif thinking terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa kemudian potensi, keutamaan dan kelebihan antara satu dengan yang lain itu pasti ada. Kita tidak dibenarkan untuk kemudian melihat bahwa orang lain rendah daripada diri kita, bahwa orang lain tidak memiliki tempat, tidak memiliki posisi, tidak memiliki kelebihan. Apalagi kalau orang lain dikalimau di dalam kehidupan keseharian kita. Ini bukanlah karakter dari ajaran keislaman kita yang diajarkan kepada para anbiya dan para rasul. Terkait dengan kolaborasi tadi, maka seorang pemimpin, seorang ketua, seorang komandan itu perlu untuk senantiasa mengajak dan merangkul, bukan untuk memukul. Seorang pemimpin, seorang ketua bukan untuk menjauhi, tapi perlu untuk senantiasa mengajak. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pelajaran terbesar yang lain yang kita bisa tangkap dari kisah ini adalah bahwa sesungguhnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah posisi yang sama sebagai makhluk ciptaan yang akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan di akhirat kelak. Bahwa kemudian jangan pernah menyangka makhluk mati yang ada di sekitar kita adalah tidak ada nilainya. Hewan, tumbuhan, bahkan dinding, bapak-bapak, bebatuan yang ada di sekitar kita ini, menurut suatu penafsiran dari seorang ilmuwan psikolog mengatakan itu hidup. Bagaimana karakter hidupnya batu? Kembali kepada fungsi penciptaan batu. Karakter batu adalah keras. Manakala batu suatu saat keluar dari karakternya yang keras, dia menjadi lembut, menjadi lemah, maka bangunan ini tidak akan ada. Oleh sebab itu, makhluk pada hakikatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan berpulang dan kembali kepada tujuan penciptaan bagi. Ketika hewan, tumbuhan, makhluk mati itu sesuai dengan penciptaan, apalagi kita manusia adalah sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini, memakmurkan kehidupan untuk meraih kebaikan, meraih maslahat bersama tanpa mengecualikan, tanpa merendahkan. Karena hakikatnya perbedaan kita satu dengan yang lain hanyalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Sulaiman telah mengambil ibrah pelajaran dari seekor semut. Hari ini hari peringatan guru. Mari untuk kita belajar menghormati,
belajar untuk kemudian memuliakan guru. Imam Ali karamallahu wajhah pernah berkata, "Man 'allamani harfan ana 'abdu ila man 'allamani harfan walau wahidan." Saya menjadi abdi, menjadi hamba kepada seorang guru yang pernah mengajariku satu huruf sekali. Satu kemuliaan, satu pemujaan dan penghormatan yang tinggi kepada seorang guru dari Imam Ali karamallahu wajhah. Bahwa kemudian kata penggunaan hamba di dalam kalimat Imam Ali tadi bukanlah menunjukkan kepada anggapan bahwa seorang murid itu tidak akan mampu berbuat apa-apa, bahwa seorang murid itu dalam keadaan keterbatasan dan tertindas. Seorang murid itu kemudian tidak mampu untuk mengeksplorasi pendapat dan pandangannya. Bahkan seorang murid untuk kemudian berbeda pendapat dengan gurunya. Saya kira tidak demikian adanya. Tetapi ini adalah simbol penggunaan kata hamba bagi seorang murid kepada gurunya adalah bentuk pemuliaan dan penghormatan oleh sebab kontribusi yang begitu besar bagi seorang guru di dalam menanamkan nilai-nilai keilmuan dan intelektualisme bagi setiap orang. Kita diajari guru mengajar ngaji bahwa Pak hormati guru itu. Mereka telah berjasa, kemudian kita bisa membaca kitab suci Al-Quran dengan baik. Seorang guru adalah figur yang begitu besar di dalam membimbing, mendidik, menggembleng dan